Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu Sina? Masih semangat belajar bukan? Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak, begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu dengan cara perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Nah, di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Sebelumnya sudah Ibu bahas ya minggu lalu bagian-bagian bunga serta fungsinya. Nah, kali ini kita akan membahas kembali bagian-bagian bunga dan perkembangbiakan generatif pada bunga. Yo, bagian-bagian bunga itu ada berapa? Ya, ada 9 bagian. Coba kalian perhatikan, ada yang tahu ini bunga apa? Ya, bunga kembang sepatu atau dengan nama ilmiah Hibiscus rosa sinensis. Nah, bunga ini bisa dengan mudah kalian dapatkan di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, bagian-bagian bunga itu ada apa saja? Pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu adalah yang ini. Ini tangkai bunga. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga itu yang ini. Yang ini ya, yang ini dasar bunga. Kemudian ada kelopak. Ini kelopak, yang ini kelopak. Nah, ini kelopak. Kemudian ada mahkota bunga. Mahkota bunga itu adalah yang ini yang berwarna merah. Nah, mahkota bunga itu berfungsi untuk apa? Nah, itu untuk menarik perhatian serangga. Nah, mahkota bunga ini warna yang paling mencolok. Nah, kemudian ada serbuk sari. Serbuk sari itu yang ini di sini. Serbuk sari itu, tangkai serbuk sari itu yang ini. Nah, yang ini ya, tangkai serbuk sari yang kecil. Kemudian ada serbuk sari. Serbuk sari itu yang ininya, yang warna kuning, yang berwarna kuning. Jadi sebelum ada serbuk sari itu ada tangkai kecil nih, seperti ini, tangkai kecil. Nah, kemudian ada tangkai putik. Tangkai putik itu ini ya. Ini dari ujung sini sampai ke sini, ini namanya tangkai putik. Ini sampai ke atas sini namanya tangkai putik. Kemudian ada kepala putik. Kepala putik itu yang ini, yang berwarna merah. Yang berwarna hitam nih, kepala putik. Kemudian ada bakal biji. Bakal biji itu yang ini. Nah, sekarang kita bedah. Nanti kelihatan bakal biji itu yang ini, yang berwarna putih. Nanti pas kita bedah, di sini ada biji. Nah, itu ya bagian-bagian bunga. Nah, bagaimana proses perkembangan generatif? Nah, perkembangan generatif atau secara kawin itu terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Perkembangan generatif pada tumbuhan itu diawali dengan penyerbukan atau yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari. Ini serbuk sari jatuh ke kepala putik sini. Jadi misalnya serbuk sari ini terbawa angin atau jatuh ke kepala putik. Misalnya kayak gini, jatuh ke kepala putik. Nah, setelah itu terjadilah penyerbukan pada serbuk sari. Kemudian pada serbuk sari tumbuhlah bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui serbuk sari.
Di dalam ruang biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan, atau juga disebut dengan spermatozoid dengan kepala putih, atau sel kelamin betina atau sel telur. Nah, hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Nah, bakal biji kemudian berkembang menjadi bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, kemudian lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang secara generatif itu contohnya itu ada pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, duren, dan padi. Nah, itu adalah contoh-contoh pada tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Anak-anak hebat, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.